Saya Vicky Lufian akan menjadi host pada webinar malam hari ini. Kami sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada webinar malam hari ini. Begitu pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh narasumber kita yang Masya Allah telah bersedia bergabung membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Tentunya narasumber kita malam hari ini akan banyak memberikan insight baru untuk kita semua, khususnya bagi para pelaku bisnis. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini dengan pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Aryo Sorindro, SE MKOM. Beliau merupakan partner Lariba Consulting, Marketing and Strategy. Ya, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Aryo. Sudah join ya Pak di Zoom meeting ini? Belum terdengar suaranya Pak Aryo. Masih di mute sepertinya Pak Aryo. Afwan. Oke. Ya, sudah dijadiin host Pak Aryo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, Afwan Pak Aryo terima belum jadi kasih. host ya. Jadi Betul, kami betul, nggak iya. dinyalain ya. Masya Allah, siap, siap. Ya, Alhamdulillah Bapak Aryo sudah join di grup. Baik, pemateri yang kedua yang berikutnya yang tidak kalah luar biasanya ada Bapak Sigit Yunanto SEAK. Beliau merupakan owner dan CEO dari Ihsan Media. Assalamualaikum Pak Sigit. Eh, sudah masuk ya Pak di Zoom? Mungkin bisa di-unmute, dibantu. Tuh. Ya, insya Allah sudah. Assalamualaikum Pak Sigit. Sudah dijadi host Pak Sigit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sigit. Sehat, salam kenal Pak Vicky. Lagi di rumah Pak Sigit ya ini Ya, atau ya. masih di kantor apa gimana Pak? Sudah di rumah. Alhamdulillah baik, Masya Allah sudah sudah bergabung para pemateri kita dari Pak Aryo dan Pak Sigit, Masya Allah. Pak Vicky suaranya mute, Oh iya, Afwan Pak Aryo kepencet ini kayaknya. Baik, Alhamdulillah para pemateri kita sudah ada semua di room meeting ini. Semoga para pemateri kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin wa yakum. Baik, sebelum kita mulai, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada para sponsor acara webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ihsan Media Penerbit, Inspirasi Amal Kebaikan, Yutairo, solusi integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dengan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem terintegrasi. Las Yurbi Sodakot, bantu hitung dan salurkan zakat. Lariba Homes, memberikan makna di sudut ruang. Lariba Consulting, membantu UKM dan koperasi syariah naik kelas tanpa riba. Koperasi Lariba Solusi Indonesia, wadah investasi dan muamalah tanpa riba. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ihsan Media Penerbit selaku sponsor utama pada webinar kita hari ini. Mari kita Bapak Ibu sekalian bisa follow akun Instagram Ihsan Media untuk cek berbagai produk dari Ihsan Media. Insya Allah Bapak Ibu bisa langsung kunjungi sosial media dari Ihsan Media. Untuk informasi lebih lengkapnya akan kami share di kolom chat online Zoom ini ataupun di WhatsApp grup ini. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam topik hari ini, izinkan kami membacakan peraturan dan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, sesi tanya jawab dan diskusi akan dibuka setelah seluruh narasumber memaparkan materinya. Yang kedua, penanya raise hand terlebih dahulu, dan kami akan memutuskan pertanyaan yang disampaikan secara langsung, dan operator nantinya akan memberikan kepada para peserta untuk bisa bertanya secara langsung. Sesi tanya jawab bisa disampaikan langsung ataupun bisa melalui kolom chat Zoom, tapi kita akan prioritaskan yang bisa bertanya secara langsung. Kemudian yang berikutnya, peserta wajib mengisi presentasi webinar yang akan kami share di via kolom chat Zoom ini.
Dan di akhir sesi nanti terdapat door prize yang disponsori oleh Ihsan Media Penerbit, yaitu 3 buku yang menarik untuk para pemenang nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita masuk ke agenda utama kita, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber webinar kita. Penyampaian materi pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Aryo sebagai partner Lariba Consulting Marketing and Strategy. Kepada Bapak Aryo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Pak Luki. Baik, Pak Fikih. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat bergabung, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk memulai, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah kelihatan layarnya? Alhamdulillah, sudah Pak Aryo. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya masih ada kesinambungan antara webinar bulan lalu dengan kali ini, bulan ini gitu. Jadi kalau bulan lalu kita sempat bicara tentang beberapa fundamental marketing ya. Mungkin Bapak Ibu udah pada dengar ya, segmentation, targeting maupun positioning lah gitu. Dan beberapa apa ya, prinsip-prinsip lah ketika kita melakukan segmentasi, panduannya apa sih gitu, dasarnya apa, maupun ketika melakukan targeting ya gitu. Nah, hari ini kita akan coba membahas sedikit ya, gimana sih kita bisa memahami, menangkap needs dan wants dari market. Dan nanti khususnya target market kita. Karena kalau ukuran market itu keseluruhan permintaan, kita biasanya nggak akan membidik semuanya ya. Kita akan membidik yang lebih khusus ya. Tapi mau nggak mau kita bisa mulai dari the whole market dulu gitu. Jadi eh, dari makronya dulu nanti ke mikronya kira-kira gitu tuh. Dari gedeannya dulu baru ke kecilannya lah kira-kira gitu. Jadi idenya itu tuh. Dan ini penting agar bisnis itu bisa berkesinambungan, bisa terus tumbuh insya Allah gitu ya. Saya izin share sedikit. Jadi alhamdulillah saya bersama Pak Ilham Reza membantu beliau untuk membantu mengembangkan Lariba Consulting ini. Kita satu alma mater. Saya mungkin sekitar 20 tahun ini bekerja di bidang marketing, baik sebagai trainer, konsultan, sama pengajar ya. Gitu. Mungkin sekitar lebih dari 50 klien lah yang pernah saya bantu. Dan ini sedikit latar belakang aja. Saya malam ini ingin membuka dengan sebuah pertanyaan saja dulu. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini saya dapatkan dari dosen saya dulu. Jadi dari Pak Prof. Renal Kasali, kalau pernah dengar. Beliau melontarkan pertanyaan ini di kelas pernah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian adalah seorang sales person. Bapak seorang sales person ditugaskan mensurvei pasar di benua Afrika. Jadi Bapak dikirim, Ibu dikirim ke benua Afrika di tengah-tengah entah berantah gitu ya. Turun dari pesawat, selama seminggu Bapak Ibu ini keliling nih daerah-daerah di Afrika. Ke seluruh wilayah kecamatan-kecamatan di sana lah gitu ya, di negara tersebut. Setelah dilihat-lihat selama seminggu, ternyata dari observasi nggak ada yang pakai sepatu. Nah, Bapak Ibu ditugaskan oleh bos ini sebagai salesperson sepatu. Perusahaan Bapak jualan sepatu. Coba survei market di Afrika gimana? Setelah seminggu disurvei, ternyata nggak ada yang pakai sepatu. Nah, pertanyaannya, marketnya ada, kita lanjut masuk ke market ini, atau justru sebaliknya, jangan. Nah, ini sebenarnya kan belum tahu jawaban yang benar atau salah ya. Kalau ada yang bilang, ya kita go deh. Asumsi adalah, ini marketnya masih besar banget, belum ada yang pakai sepatu, kita bisa jualan sepatu nih gitu kan. Atau sebaliknya, justru karena nggak ada pakai sepatu, ini nggak ada market nih gitu loh. Gitu. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang agak ekstrem ya gitu. Mungkin kita nggak akan ketemu situasi seperti ini ya gitu. Tapi
dalam konteks yang lebih real di depan mata kita sering ketemu kayak gini nih. Wah, ini lagi ngehits nih, mie pedes nih, masuk apa enggak nih? Wah, lagi ngehits makan ini, masuk apa enggak nih? Wah, baju muslim model ini lagi ngehits, kita masuk apa enggak nih gitu. Dan seterusnya lah gitu ya. Kalau kita masuk ke market yang relatif masih kosong, belum ada pemintanya, kita mungkin memiliki yang namanya first mover advantage. Di mana kalau kita bisa membangun pasar itu dari nol atau dari hampir nol, kita biasa bisa mengarahkan kebutuhan dan keinginan mereka. Bahkan kita bisa mendominasi nanti akhirnya, gitu. Tapi kerugiannya adalah kalau kita membidik pasar yang belum siap, kita harus educate dulu marketnya nih. Ini butuh waktu, uang, dan biasa harus bangun hubungan sama orang-orang kunci. Dan belum tentu berhasil, gitu. Yang manapun ini tetap ada risikonya. Maka dengan beberapa poin-poin ini, semoga kita bisa memitigasi atau mengurangi risiko tersebut nih. Nah, saya flashback sedikit saja. Mungkin Bapak Ibu pada pernah lihat. Bulan lalu kita bahas tentang mana yang lebih gampang, A atau B. A, kita menawarkan produk yang bisa kita buat, atau B, kita menawarkan produk yang memang dibutuhkan pasar. Kalau tadi kita punya sepatu nih pokoknya, ya udah pokoknya gimana cara sepatu biar laku. Apa nggak lebih baik yang B? Kita bisa bikin sepatu, kita bisa bikin alas kaki. Tapi sebaiknya kita mencari tahu mereka butuhnya apa. Jangan-jangan mereka butuh sendal jepit nih gitu kan. Ya kita bikin sendal jepit gitu setelah kita mempelajari gitu. Apakah itu saja cukup? Belum. Lagi-lagi kita harus lihat dari makro ke mikronya ya. Besarannya baru ke targetnya. Jadi kalau kemarin bulan lalu kita bahas segmentation, saya nggak akan bahas panjang lebar lagi. Ini ada beberapa kriteria ya ketika kita melakukan STP ini sampai positioning. Nah, lanjut. Nah, sebelum itu kita harus sedikit memahami needs sama wants dulu ya. Bedanya kebutuhan sama keinginan. Sebenarnya dari katanya aja kita udah tahu. Yang satu butuh, yang satu ingin. Nah, kalau needs atau kebutuhan itu kan memang sesuatu yang pada dasarnya manusia perlu ya. Kalau kita bicara sandang papan pangan udah lazim ya. Nah, kita bicara nomor satu justru spiritual kali. Orang perlu sholat, zakat, puasa, umroh, dan haji, dan seterusnya lah gitu ya. Bentuknya gimana nanti? Orang butuh pakaian, butuh sepatu. Ah, ini sepatu berarti pokok nih gitu. Alas kaki nih. Apakah perlu sepatu? Mungkin sendal, sandal jepit. Sandal jepit ada yang 10.000, ada yang 100.000. Yang mana nih gitu kan? Gitu. Papan juga sama. Jadi apanya adalah needs, caranya, seleranya itu wants. Dan disitulah kita bisa berkreasi dan mencari diferensiasi. Kita bisa membidik target market yang spesifik untuk produk kita yang spesifik. Ini contoh aja, spiritual misalkan belajar tahsin privat dengan guru yang bersanad, ada talaki dan seterusnya misalkan itu. Itu udah mulai spesifik tuh. Atau umroh, umroh kan sekarang banyak banget ya. Umroh hotel bintang 5 khusus couple misalkan gitu. Sekalian honeymoon katanya. Dan ada banyak lagi produk-produk umroh yang udah mulai sangat spesifik. Jadi bukan hanya umroh gitu aja enggak. Sandang pun begitu. Nah, yang tadi juga sama tuh. Kalau kita ngelihat, oke deh, saya percaya needs-nya ada. Needs ya, kebutuhannya ada nih. Biasanya kalau ada kebutuhan, itu udah modal awal tuh. Pakaian, sepatu. Rasa-rasanya ujung-ujungnya mayoritas orang akan butuh pakaian dan sepatu kan. Sebenarnya pakaiannya seperti apa? Atau sepatu seperti apa? Atau alas kaki seperti apa? Yang tadi kita lihat, jangan-jangan butuhnya ya sendal jepit aja gitu. Nah, makanan juga. Kita lapar perlu makan. Tapi makan apa juga beragam. Ayam goreng aja ada mungkin ada belasan atau puluhan merek yang kita bisa pilih gitu. Mau ayam goreng misalkan di kriuk, bagian paha atas, dan seterusnya gitu. Kita belum bicara kesehatan atau intelektual, dan seterusnya. Ini banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kita kadang lagi nyari ide, kita bisa nawarin apa nih, bisnis apa nih. Salah satu titik awal kita bisa ngeliat dari needs dulu, orang needs apa, baru kita cari spesifiknya nih. Oh, buat umroh udah ada umroh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang ini belum ada nih, gitu. Itu ini baru permulaannya gitu. Nah, kita coba deh ngomong tentang pasar umroh ya misalnya ya. Makro ke mikro ya, kita coba lihat ya. Dari makro tuh gedeannya dulu ya. Nah,
Ada artikel mengatakan bahwa di tahun 2024 ini jumlah jamaah umroh itu ditarikkan naik 2 juta. Tahun lalu tuh 1,5 juta. Berarti naiknya 500.000. Berarti 33% growth-nya. Itu luar biasa loh. Dan memang kalau saya dengar dari beberapa teman-teman yang memang di bidang ini ya, berapa tahun ini naiknya lumayan kencang ya. Dan ini mungkin tipping point-nya ketika orang udah mulai pandemi selesai pada pengen umroh lagi nih gitu. Kalau jalan-jalan, revenge travel, mungkin ada unsur udah kangen banget nih sama Tanah Suci gitu. Di samping memang mau naik haji nunggunya lama ya gitu. Mau haji cepat, mahalnya luar biasa. Jadi umroh menjadi salah satu eh, solusi gitu. Dan tadi saya bilang, menurut data ini, pertambahannya 500.000 jamaah loh. Tahun depan mungkin naik lagi. Gitu, growth 30%. Oke, angka ini apa maknanya gitu? Maknanya kalau kita coba breakdown ya, ini kan masih gedean banget ya. Berapa nilai dari jamaah haji ini? Kalau kita coba rupiahkan gitu ya, 500.000 orang pertambahan ya, itu kalau kita ambil nilai, katakanlah umroh sekarang yang udah murah nih, 25 juta deh. Jadi tahun ini nilai rupiah umroh yang bertambah itu 500.000 kali 25 juta. Berapa tuh? Nah, nanti sih dihitung sendiri nih. Yang jelas nilainya cukup luar biasa. Bukan 10-20 miliar lah gitu. Nah, bayangkan kalau kita bisa mengambil 5% saja dari ini, atau bahkan 2% saja dari ini, nilainya udah lumayan kan? Gitu. Jadi ini dari gedean dulu misalkan ya. Kita ngelihat market. Nah, ini juga insight bahwa memang karena haji lama, orang banyak yang makin, ya udahlah umroh dulu deh gitu. Dan ini udah sempat dibahas juga nih di beberapa forum lah tentang itu. Walaupun demikian, saya juga nemu beberapa artikel dari beberapa travel ya, yang justru mengatakan tahun ini, karena ada penurunan daya beli, justru permintaan umroh agak turun nih. Oh ya, ini travel yang lain lagi nih. Wah, sampai turun 30%. Selain daya beli turun, ada politik dan seterusnya gitu. Artinya apa? Artinya, walaupun market itu tumbuh, tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan market share. Tidak ada jaminan bisnis kita akan terus tumbuh. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat kegedeannya, ada harapan gitu kan. Tapi ke level mikro, kita harus bikin produk tadi STP itu. Segmen harus tepat, targeting harus tepat, positioning harus tepat. Gitu. Dan ini beberapa contoh aja sih. Saya nggak bilang ini baik atau gimana atau gimana ya. Nggak promosi juga. Karena semakin banyak pemain, jangan-jangan bukan gedean yang jadi isu. Karena kalau di level paling atasnya, marketnya nambah 500.000 loh tahun ini. Itu kan banyak tuh. Mungkin persaingannya. Kalau bicara persaingan, kita bicara STP. Kenapa saya harus beli produk yang ini gitu loh? Diferensiasinya apa? Di setelah positioning bermain. Mungkin di sini nih sebenarnya yang kita harus benar-benar kulik gitu. Karena kalau semuanya mirip-mirip, rumusnya gitu. Kalau produk itu udah sangat mirip satu sama lain, maka hampir pasti faktor yang menentukan orang beli apa enggak adalah harga. Dan dalam marketing kita percaya bahwa harga bukan diferensiasi yang disukai. Karena tidak tahan lama dan cenderung nanti boncos. Gitu. Nah, justru kita harus berpikir produknya nih harus lebih unik, harus lebih kreatif. Kalau dulu orang pengen naik haji, sekarang pengen umroh. Nah, ini kita harus ngeliat insight ini nih. Milenial pengen umroh kayak gimana nih? Gen Z pengen umroh yang kayak gimana nih? Ini contoh aja, saya nggak bilang, saya nggak promosi. Contoh misalkan ada yang pernah dengar Uhud Tour. Ini kalau kita ngeliat promonya, brosurnya, tokohnya, Ustadz Khalid Basalamah, oh udah pada tahu semua gitu. Harga segini, oh bukan harga. Kita pengen ustadznya, kita pengen pelayanannya, gitu. Atau ada yang seperti ini. Ini paket umrohnya murah, tanda petik lah gitu ya. Pakai Lion Air,
harganya masih ada yang 26, 29 gitu ya. Atau seperti ini kasih umroh. Ini yang tadi saya bilang, umroh family healing. Wah, bonus toif, ini couple dan seterusnya. Jadi mesti ada konsep diferensiasinya tuh nanti. Karena walaupun marketnya growing besar, nggak ngejamin semua pemain kecipratan. Mungkin ada pemain yang malah berkurang, malah mungkin ada pemain baru bisa masuk ngambil pasar. Jadi tergantung nanti kita ngebidik target yang mana, target itu butuhnya apa, sukanya apa, needs-nya ini, wants-nya apa, gitu. Kalau tadi bicara umroh ya, oh ada yang paket daurah, khusus sambil belajar, faedah-faedah hadis ahli Badar. Jadi sambil belajar perang Badar, satu perang yang paling terkenal nih. Jadi kalau berapa tahun ini kan banyak orang senang kekajian, senang belajar. Ini satu needs dan wants yang dicoba dipenuhi, gitu. Wah, ada yang daurah juga, Mukhtasar Sirah Nabawiyah gitu, dari lahir hingga wafat. Dan ada umroh pas bulan Ramadan. Jadi umroh itu sendiri udah mengambil berbagai macam wants. Ada yang wants kayak gitu, dan macam-macam. Gitulah. Ini contoh umroh tadi ya. Tapi mungkin umroh nggak semua bisnis umroh kali ya, nggak banyak, nggak terlalu banyak kali ya. Coba kita cari contoh yang sedikit lebih dekat, kuliner kali ya. Jadi kalau kuliner ini menurut data UKM ya, ini paling banyak nih pemainnya. Kuliner, habis itu fashion. Itu dua yang top lah, paling banyak lah pemainnya. Kalau kita lihat ke kuliner, makanan selain di kontribusi PDB-nya paling tinggi dari semua sektor UKM ini, dia juga menyerap tenaga kerja paling banyak. Ini makro ya gedeannya. Kita coba lebih spesifik banget deh, langsung loncat ke dalam, ke mikro deh. Bayangkan di area perkantoran, menjelang jam 12 nih di kantor. Ada needs nih pasti kan, makan siang. Anggap, anggap aja deh, bisnis yang mau kita tawarkan adalah bisnis yang menjawab kebutuhan makan siang kerja kantoran. Contoh, kalau orang nawarin paket catering deh. Ini saya ambil dari online aja sebagai contoh aja, bukan punya saya juga. Ada yang nawarin catering sehari 37.000, misalnya gitu ya. Karena bagi kantoran ada yang bawa bekal juga, ada yang jajan di kantin karyawan, ada yang ke warung, ada juga ke ala-ala mall, cafe gitu yang agak mahal, kan nggak mungkin tiap hari tuh untuk boncos kan gitu ya. Jadi opsi ya banyak tuh. Kira-kira yang mau catering langganan tuh siapa ya? Kalau dulu banget catering yang apa rantang gitu, mungkin beberapa pajak kantoran sekarang merasa itu kurang menarik kali ya. Tapi kalau kita kemas dengan menarik, keren, sehat, kandungan gizinya oke, harga so-so lah gitu, pasarnya ada nih. Nah, cara tahu gimana? Ya pertama kita harus ngobrol langsung memang. Ngobrol langsung dan observasi target market kita. Kita punya kenalan kerja, kita tanya ke mereka. Coba tanya ke 5-10 orang. Kalau kerja jam siang, jam makan siang, pada makannya apa sih? Yang catering siapa? Cateringnya kemana? Kenapa milih catering itu? Jadi kita mesti ngobrol. Ini riset lah gitu. Jadi ngobrol langsung sama target market ya, yang sekiranya kita bidik. Terus kita observasi kebiasaan dan perilaku pembelian di pasar. Kita harus ke pasar juga nih. Kalau orang beli, misalkan ke kantin gitu ya, tuh belinya kemana? Lihat menunya apa, harganya berapaan. Terus kita setelah mereka bubar, kita tongkrongin itu tempat tuh. Tanya-tanya ke para penjual, ini yang paling laku makanan apa, kenapa, dan seterusnya lah gitu. Dan kalau bisa kita tongkrongin minimal seminggu tuh. Tongkrongin, setiap jam makan siang, lihat yang paling ramai yang mana. Terus kita hitung nih, oh lapak yang ini kejual kayaknya 60 porsi, yang ini 70 porsi. Dan kita hitung itu. Kita coret-coret. Kan kalau 60 porsi, satu mangkok 25.000, oh dapat segini. Kalau ini segini, dan seterusnya lah gitu kan. Dan kalau bisa kita lihat selama seminggu untuk lihat mana yang setiap hari memang jualan segitu. Kadang-kadang ada yang ramai cuma 2 hari gitu kan. Dari sini kita bisa ngira-ngira nilai pasar gitu ya. Nah tadi makro ya, coba kita lihat. Kalau kita ngitung, oh jumlah kantor, gedung kantor misalnya ada 100.
di daerah CBD atau Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu ya. Satu kantor misalnya rata-rata 500, ini ngira-ngira aja gitu, yang bakal beli catering. Berapa sih nilai market size-nya dulu deh? Ini angkanya ngira-ngira doang yang asal lah gitu. Tapi maksudnya urutannya gini, kita ngitung marketnya berapa, misalnya 5.000 orang, kalau kita ngambil tadi harga 37.000, maka nilai market sehari 185 juta. Dan kalau kita bisa tanya-tanya dibandingkan tahun lalu, oh tahun lalu cuma 130-an juta nih. Berarti growth-nya berapa persen nih? Lumayan kan? Sama kita cari tahu siapa pesaing terdekat nih untuk catering misalnya. Seberapa susah masuk atau seberapa gampang. Jadi kita punya gedeannya nih. Oh nilai pasarnya 185 juta nih. Dan bertumbuh. Itu kita ngira-ngira juga karena kita nggak punya data fix gitu ya. Ya dari semua orang kita tanya teman Anda yang catering sekarang tahun lalu catering apa enggak? Atau justru malah berkurang pasarnya. Kalau marketnya justru mengecil, shrinking, itu mesti hati-hati nih. Bisa-bisa kita jangan masuk sama sekali udah gitu. Marketnya mungkin gede nih, tapi tiap bulan turun terus. Lama-lama kita mesti berebutan nih sama pemain yang sudah ada kan gitu. Jadi lebih susah. Tapi kalau market growing tiap bulan atau tiap tahun growing, ada pertambahan yang bisa kita ambil dari market itu. Tapi kalau marketnya stagnan atau bahkan turun, berarti kan kalau kita masuk ke market, kita harus ngambil marketnya orang. Itu lebih susah. Gitu. Jadi kita harus melihat indikasinya, is the market growing or not gitu ya. Nah, kalau mikronya, nah ini marketing kita harus bikin STP-nya, pesaing kita, difference apa, dan nanti kita harus breakdown tuh produk kita, price, promotion, sama place gitu. Ini yang mungkin memang yang bagian mikro ini bisa jadi satu kuliah tersendiri kali itu sebenarnya gitu. Gitu. Nah, tadi growth-nya 42%. Itu gede banget. Gitu. Dan kita bisa lihat dari pesaing juga kadang-kadang. Kita tanya ke toko sebelah, gimana, berapa banyak, oh naik apa enggak gitu. Ngobrol-ngobrol ke warung-warung yang tadi. Dan semua kita catat. Karena kan riset kita ya namanya sebagai UKM, kita risetnya ya memang eh, sebisa mungkin kita gitu. Kalau kita bikin quick count deh, karena kita bisnis ya, kita harus ngitung bisnisnya YC gimana nih. Kalau misalnya nih, modal awal deh buat beli peralatan segala macam, training, taruhlah 10 juta deh buat setup ya. Kalau kita bisa bangun awareness brand kita kepada 100.000 orang, bisa pakai Instagram Ads misalnya gitu ya. Kalau dulu kan sebar brosur ya, ini pakai Instagram Ads. Funnelnya itu yang consider 1.000 orang, yang nanya-nanya lewat WA. Jadi kita ngiklan, reach 100.000 orang, yang consider 1.000, dia nge-WA nanya-nanya, yang action akhirnya 50 orang doang. Jadi Bapak Ibu sekalian kita harus tahu funnel itu nyata banget. Kalau di atas gede 100.000, yang nanya paling cuma 1%, nggak apa-apa. Dan angka berubah-ubah, ada yang 1%, ada yang 0,5%, ada yang 2%, gitu. Tapi harus sadar, kita nggak boleh berpikir bahwa, wah saya udah nyebar kemana-mana, ada ribuan orang yang tahu nih kok nggak ada yang beli gitu. Yang consider berapa? Jangan-jangan yang WA cuma 20-30 orang nih. Berarti ada info yang kurang menarik di materi promo di awal, di brosurnya. Fotonya mungkin, makanannya mungkin. Kita balik lagi cari tahu. Mereka maunya apa nih, wants-nya gitu tuh. Jadi kita lihat, kalau awareness 100.000, consider 1.000 orang yang nanya-nanya LTA, yang action akhirnya 50 orang. Kita closing 50 orang deh per hari, langganan sebulan. Kita coba hitung, roughnya aja, ini quick count, ngira-ngira doang ya. 37.000 kali 50 orang, satu hari 1.850.000. Anggap aja marginnya itu laba udah lumayan bersih 30%. Berarti sehari kita dapat 550 ribuan nih. Kalau sebulan 20 hari kerja sekitar 11 juta. Nah, ini quick count ya. Kita belum hitung detail banget belum. Quick count itu buat apa sih? Untuk kita ngira-ngira nih. Kalau misalkan wah 11 juta. Ya plus minus mungkin bisa 8 juta, 9 juta gitu. Nah, masih cukup menarik kok. Ya udah kita jalanin. Kita coba. Tapi kalau kita quick count aja, ternyata sebulan itu cuma katakanlah 2 juta, 3 juta. Wah, terlalu tipis nih.
mungkin kita harus hitung ulang. Jangan-jangan marketing kurang tepat nih. Jangan-jangan target marketnya kurang tepat nih. Jangan-jangan produk kurang. Jadi kayak gitu tuh kira-kira tuh. Jadi saya biasanya suka bikin quick count itu buat ngira-ngira. Kalau udah terlalu tipis, wah saya udah hati-hati tuh bisa saya hindarin. Cari something else. Segmennya kurang tepat nih. Produknya kurang tepat nih. Wants yang kita penuhin kurang tepat nih. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba mengkerucutkan tentang target market. Kita udah bahas di bulan lalu yang sedikit tentang target market ya. Simpelnya kita harus identify demografis dia, geografis sama psikografis. Demografis itu semua data kependudukan ya. Jadi ini untuk lebih memahami lagi nih orangnya maunya apa. Kalau needs-nya kita kebayang, wants-nya nih yang kita harus pahamin. Tadi geografis, psikografis ini gaya hidup ya. Simpelnya lagi, gaya hidup adalah gimana dia ngabisin waktu dan uang dia. Sama nilai-nilai dia, values dia. Misalnya tadi kita, oke, pekerja kantoran di RCBD. Yang tipe aja kalau turun makan siang tuh agak ribet. Misalnya gedung tinggi, gedung besar gitu. Kantinnya agak jauh. Atau di daerah situ kantinnya mahal-mahal lah. Mall-mall semua gitu. Sekali makan 50.000, 60.000 kan boncos tuh lama-lama ya. Gitu. Tapi kalau orang yang mungkin untuk nyiapin bekal di rumah agak susah nih. Mungkin dia dulu tinggal sama orang tua, masih single, tapi sekarang udah ini sendiri, ngekos sendiri. Atau dia baru pasangan sama baru kerja nih, sama-sama sibuk, nggak sempat masak gitu. Misalnya usia 25-an, saya 40-an, minim cicilan mungkin satu doang, mobil atau mau apa rumah, penghasilan minimal 8 juta, bisa sampai 20 juta kalau digabung. Jadi kalau mereka alokasi 37.000 buat 20 hari, 740.000, still make sense gitu loh. Jadi kita ngira, oh orang kayak gini nih. Mungkin supervisor, manager gitu. Orangnya juga sadar hidup, sehat dan makan sehat gitu. Dan dia bisa ngatur uh, keuangan pribadi dia, main IG dan TikTok. Jadi kita ntar masuk ke iklan IG. Nah, ini kita coba identify semua nih gitu. Nilai-nilai dia, makanan halal, makanan sehat. Mungkin dia olahraga. Kita cari tahu semua nih. Jadi nanti kita mengemas produk kita itu. Dan nanti promosinya pun kayak gitu. Dan kalau misalnya kita sempat dan punya akses, kita sebar ke share online sekalian gitu. Ini untuk membantu mengkonfirmasi. Itu sehingga ujung-ujungnya kita bisa nyoret-nyoret semacam persona gitu atau profil target market. Demografisnya gimana, psikografis gimana, kebiasaannya makan siang gimana. Karena kalau kita ngikutin, kita kenal 10 orang, kita ikutin si A hari pertama dari jam 12 sampai jam 1 tuh ngapain aja, ngeliat teman-teman makan apa kita catat gitu, nilai-nilai oh dia mau yang halal yang sehat misalkan gitu, yang smart jadi dia nggak suka yang jor-joran misalkan, baru kita paling bawah needs-nya ini wants-nya apa kita coret-coret tuh. Jadi ini gambaran aja contoh kalau kita misalkan bahas catering makan siang gitu ya. Tentu saja memang detailnya nggak bisa terlalu panjang lebar, tapi ini buat membuka wacana saja buat Bapak Ibu sekalian. Dan semoga ini memberikan awalan untuk kita bahas eh, studi kasus atau mendengarkan pembahasan dari guest speaker Pak Sigit ini. Demikian, insya Allah bulan depan akan continue. Eh, Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Aryo yang telah memberikan atas ilmu dan faedah yang telah dibagikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita lanjut untuk ke pemateri berikutnya, kami izin memberikan informasi bahwasanya kepada para Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi untuk diisi terlebih dahulu karena nantinya akan kita berikan untuk sertifikat dan kepada para Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi presensi yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom, bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin sebelum kita mulai, di sini ada yang paling jauh mungkin dari mana ya? Mungkin Pak Aryo ya, kita bisa sapa terlebih dahulu kepada para peserta kita. Mungkin dari Sumatera, ada dari Sumatera, Bapak Ibu sekalian. Dari Sumatera ada di sini. Ya, kalau di sini sih paling jauh nih Natuna ya, nggak salah ya. Tadi ada tuh Natuna, Insya Allah. Ya, sambil menunggu untuk presensi, dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi.
presensi yang sudah kami kirimkan. Masya Allah ini dari Bapak Harnoko ya, dari planet Bekasi Pak Aryo. Masya Allah itu jauh sih Bang Pak, jauh. Planet Bekasi ya udah beda planet itu ya. Baik, baik. Sebelumnya kami izin memulai untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit selaku dari si owner dan CEO dari Ihsan Media. Untuk Pak Sigit, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman dari Lariba Consulting atas kesempatannya untuk sharing ya, berbagi pada malam hari ini, Pak Aryo dan Pak Vicky, juga Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua yang menyempatkan ya dia kesibukannya di malam hari ini untuk kita berbagi. Izin saya share screen sambil bercerita ya. Sudah terlihat ya, insya Allah ya. Ya, sebentar lagi Pak, mungkin masih loading. Ya, sudah terlihat Pak Sigit, insya Allah. Oke. Iya, sebelumnya saya perkenalkan bisnis saya. Saya di bidang perbukuan ya, di bidang perbukuan. Nama brandnya Ihsan Media Penerbit. Di Ihsan Media Penerbit itu kami punya 5 imprint ya, atau lini dari media kami. Ihsan Media itu untuk buku-buku referensi ya, untuk terbitan buku-buku referensi. Ada Ihsan Toys ini Ihsan Kids ya, bagian dari Ihsan Kids. Ada Ihsan Komik ya untuk buku-buku komik. Ada Ihsan Parenting untuk buku-buku keluarga dan Ihsan Fiksi itu untuk buku novel ya. Jadi Ihsan Media ini saya mulai dari tahun 2014. Jadi kurang lebih ini masuk ke tahun ke-10. Saya lanjut dulu ya. Oke, saya mau cerita tentang kondisi hari ini dulu ya. Tentang kondisi hari ini di bisnis perbukuan. Mungkin ada mengalami situasi yang sama, juga mungkin mengalami situasi yang berbeda di bisnis teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, di perbukuan pada hari ini, kita kalau dilihat dari sisi TOS analisisnya, kita menghadapi sebuah situasi, mungkin ini sama-sama semua merasakan ya, situasi threat itu ancamannya adalah daya beli yang menurun ya. Daya beli itu terasa sekali ya di semua teman-teman yang berbisnis. Jadi menjadi sebuah ancaman ya buat bisnis di apapun ya, dan di perbukuan ini memang terasa. Yang kedua, tapi kita harus bisa memotivasi, memberikan semangat buat kita dalam bisnis yang kita jalani. Ada peluangnya ya. Ada budaya literasi ini yang sedang disemarakan ya, disemarakan meskipun ada video-video viral yang anak-anak makin jauh dari literasi ya, tapi ya, di beberapa tempat banyak gerakan-gerakan literasi, banyak komunitas-komunitas yang mulai membangun, mulai kemudian mengedukasi untuk meningkatkan budaya literasi ya, baik dari literasi maupun dari sisi numerasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ya, di sisi kelemahan memang ini menjadi persoalan kita, ya, persoalan bangsa kita adalah minat baca yang memang rendah, ya. Jadi kita belum memiliki minat baca yang cukup tinggi, ya, kemana-mana bawa buku, kemana-mana bawa buku, membaca buku, meskipun kemana-mana kita membawa handphone, ya, membaca handphone, ya. Tapi yang dibaca sebagian besar adalah sosial media ya, mulai dari WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram dan lain-lain, termasuk yang disukai anak-anak sekarang adalah TikTok ya. Tapi buku, data dan lain-lain itu masih rendah ya. Kemudian strength-nya yang menjadi menarik buat kita adalah middle Muslim class yang beberapa tahun lalu sempat naik cukup besar, yang itu menghidupkan sekali bisnis-bisnis yang berbasis Islami, baik itu fashion, kemudian makanan halal, traveling halal juga berkembang,
termasuk buku ya, termasuk buku ya. Dan ini middle class musim ini sedang menghadapi situasi yang cukup berat di problem daya beli. Oke, saya next dulu ya. Nah, ini saya mau bercerita banyak di sini tentang bisnis challenge yang saya hadapi sebagai penerbit buku. Jadi teman-teman semua, sejak 2014 itu saya mulai bisnis buku, ya, atau sebelum pandemi lah ya. Jadi 2014 sampai sebelum pandemi, perbukuan itu cukup bagus, ya. Perbukuan itu cukup bagus, pasarnya berkembang dengan baik, ya. Dan memang dominasinya adalah buku-buku referensi yang banyak disukai, buku-buku terjemahan, ya, buku-buku referensi dakwah ya, sirah dan segala macam. Itu yang banyak disukai oleh pembeli atau pembaca. Ya, termasuk kalau teman-teman ke Islamic Book Fair, ya dominasi pengunjung dewasa itu sangat besar. Ya, pengunjung dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita kan biasa dulu sempat 2 pekan misalnya Islamic Book Fair. Kalau 5 tahun terakhir sejak pandemi itu di shortcut jadi kurang lebih 5 hari, ya 5 hari. Ya. Di 5 hari itu di weekday biasanya teman-teman yang para pekerja kantoran itu menyempatkan diri sepulang kerja, sepulang kantor, mereka menyempatkan diri untuk berkunjung ke Islamic Book Fair, hunting buku-buku, ya memang untuk kebutuhan orang dewasa ya, buku-buku referensi ya. Kemudian juga naik di 2018-2019 itu yang kemudian naik tajam adalah tema-tema parenting. Ya, tema-tema tentang keluarga, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara suami dan istri. Ya, buku-buku itu trending sekali, gitu ya, buku trending sekali. Sampai buku-buku tentang pengasuhan anak, misalnya Don't Be Angry Mom, ada gitu, buku terjemahan ya, Don't Be Angry Mom ya, atau Jangan Marah ya. Mendidik anak tidak dengan emosi. Buku-buku itu menjadi buku-buku yang penjualannya sangat besar. Kemudian datanglah pandemi ya, datanglah pandemi hampir kurang lebih 2 tahun ya kita merasakan pandemi. Nah di situ memang teman-teman penerbit buku sempat agak khawatir, ya, habislah kita bisnisnya gitu ya dengan adanya pandemi. Apalagi beberapa teman-teman sebagian besar stoknya ada di toko buku seperti Gramedia. Ya, dan saat pandemi itu mall ditutup. Ya, sudah ditutup, tidak ada penjualan dan tidak boleh mengambil stoknya keluar. Jadi benar-benar disterilisasi ya. Jadi itu menjadi sebuah kesulitan buat teman-teman yang mengandalkan penjualannya di toko-toko buku ya. Sedangkan saya dan beberapa teman-teman lain memang kita mengandalkan penjualan base-nya full online ya. Jadi kita tidak menitipkan buku-buku di toko buku. Nah ternyata selama pandemi ini apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Penjualan buku-buku itu sangat tinggi ya. Penjualan buku sangat tinggi karena semua anak-anak itu belajar full online. Ya. Dan di situ terjadi kekhawatiran orang tua. Ya, kekhawatiran orang tua ini anak sepanjang hari dia akan terpapar dengan gadget. Ya, jadi kemudian mereka berinisiatif untuk memberikan buku ke anak-anaknya agar kemudian tidak full day itu memegang handphone gitu ya. Ada yang alasannya ada tugas sekolah ya, karena biasanya dulu kalau pandemi itu kan kita juga sekolah hanya pagi sampai waktu zuhur ya, tidak terlalu lama seperti sekolah biasa. Jadi ternyata penjualan buku-buku yang base-nya online ini malah meningkat ya dalam penjualan di waktu pandemi. Kemudian berubah tema saat pandemi. Jadi buku-buku itu beralih dari sebelumnya sebagian besar buku-buku untuk orang dewasa. Nah, saat pandemi itu beralih ke buku-buku untuk anak-anak. Jadi yang difikirkan orang tuanya itu anak-anak. Prioritasnya adalah anak-anak mereka. Ya, jadi buku cerita, buku bergambar, komik, ya, termasuk novel ya, novel atau cerpen yang dibelikan oleh orang tuanya untuk mensupport kebutuhan anak-anak mereka di rumah, ya anak-anak mereka di rumah. Karena kan waktu pandemi kita nggak bisa
keluar ya kemana-mana. Tapi alhamdulillah kurir dan segala macamnya masih bisa melakukan pengiriman ya, karena itu tidak dilarang gitu ya untuk tetap beraktivitas. Nah, teman-teman semua, setelah pandemi ya polanya berubah lagi dengan sangat cepat ya. Begitu pandemi selesai, saya ingat sekali waktu itu juga bersamaan tidak lama harga BBM naik ya, harga BBM naik ya. Imbasnya kalau di penerbitan biasanya begitu harga BBM naik, kos percetakan naik. Jadi harga jual ikutan naik ya. Harga jual ikutan naik. Nah, ternyata pola setelah pandemi, ya tadi sempat dibahas sedikit oleh Pak Aryo, orang-orang melakukan apa tadi istilahnya Pak Aryo, revenge travel ya, balas dendam untuk bepergian ya. Mereka pengen keluar, ya. Jadi spendingnya berubah. Malah setelah pandemi, teman-teman merasakan kurva yang sangat tajam untuk turun, ya. Kurvanya tajam sekali gitu penurunannya. Meskipun toko buku sudah mulai buka, ya, yang online tetap beraktivitas seperti biasa, tapi kemudian terjadi penurunan permintaan dari penjualan buku. Termasuk di Islamic Book Fair. Jadi kalau yang hadir kemarin terakhir di Islamic Book Fair bulan Agustus, 3 tahun terakhir Islamic Book Fair itu dominan yang datang hanya anak-anak. Ya, dan anak-anak pun yang hadir, anak-anak yang rombongan, ya, yang hadir rombongan dari sekolah, ya, rombongan dari pondok, rombongan dari sekolah. Orang-orang dewasa yang hadir di Islamic Book Fair itu semakin sedikit, ya, semakin sedikit. Ya, jadi sekarang di perbukuan itu terjadi perubahan tren itu lebih mengarah ke buku untuk anak-anak. Jadi after pandemi sampai current condition di hari ini, pasarnya juga berubah. Pasar di perbukuan, ya, pasar di perbukuan yang terjadi adalah buku-buku untuk orang dewasa itu penjualannya sangat berat, ya, sangat berat. Ya, bisa dibilang sulit sekali lah, ya, sulit sekali kecuali penulisnya itu memang public figure, ya, ustadz yang cukup populer, cukup banyak kajiannya atau banyak jamaahnya, atau penulisnya adalah selebgram, ya, punya banyak follower atau fanbase, ya, itu yang bisa memaksimalkan penjualan dalam kategori buku dewasa. Ya, misalnya buku parenting itu sudah hampir sedikit sekali yang bisa berjualan. Ya, kecuali yang menulis misalnya Dr. Aisyah Dahlan, ya, misalnya dia masih punya banyak sekali fanbase, ya, fanbase follower. Jadi itu kondisi current yang terjadi di bisnis buku pada hari ini. Nah, mungkin tadi yang memang dibahas sama Pak Aryo adalah needs don't want. Tadi menarik sekali diagram yang dibuat oleh Pak Aryo ya. Kadang kan pikiran saya juga, pikiran kita, antara kebutuhan dan keinginan itu kan sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Kebutuhan dan keinginan itu sesuatu yang berbeda. Jadi, tapi tadi Pak Aryo menjelaskan, sama aja umroh, tapi ada sisi celahnya antara umroh yang butuh dengan umroh yang ingin. Ya, ada kelas yang berbeda. Nah, di buku ini kan secara kasat mata kita melihatnya ini kebutuhannya bukan primer, sekunder, lebih cenderung tersier gitu ya. Lebih cenderung tersier. Tapi kalau dimasukkan dalam kategori kebutuhan intelektual, ini menjadi kebutuhan pokok gitu, kebutuhan primer. Ya, menjadi kebutuhan primer. Nah, kalau kita breakdown dari market needs yang saya buat di sini, maka saya mencoba kemudian, jadi gimana caranya saya mendapatkan informasi tentang perbukuan? Nah, posisi saya adalah sebagai penerbit. Ya, sebagai penerbit itu kacamatanya nggak terlalu lebar. Ya, nggak terlalu lebar. Istilahnya yang saya lihat adalah produk saya saja. Ya, kemudian biar saya bisa melebarkan kacamata, saya punya lini yang lain namanya distributor buku namanya Buku Inspirasiku. Nah, distributor buku ini menjual buku-buku dari penerbit yang lain, dari teman-teman penerbit yang lain. Ya, kita punya reseller juga di situ. Nah, dari distributor buku itu, saya banyak dapat informasi dari teman-teman penerbit yang lain. Buku apa yang sedang diminati, buku apa yang sedang laku, penjualannya seberapa besar, ada yang penjualannya banyak, ya, ada yang pre-ordernya begitu cepat, sehari bisa langsung ribuan buku, ada yang lama, ya, dan macam-macam gitu ya. Jadi dari situ saya mendapatkan banyak informasi, selain memang sosial media yang banyak ngasih informasi tentang perbukuan hari ini.
Nah, kita coba bedah dari sisi perbukuan ya. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik dengan bisnis buku atau memang sekarang sudah ada di bisnis perbukuan atau yang beririsan dengan perbukuan ya. Jadi edge of buyer-nya itu ini decision maker-nya ibu-ibu ya, decision maker-nya ibu-ibu ya. Jadi kalau dibahas pembelinya itu usia berapa? Jadi pembelinya adalah buku anak yang dominan pada hari ini, buku anak untuk usia 0 sampai 5 tahun, ya, kemudian usia 5 sampai 12 tahun, kemudian usia 12 sampai 15 tahun. Ya, atau 0 sampai 15 tahun lah kita sebut misalnya ya. Jadi pembelinya usianya 0 sampai 15 tahun yang baca. Tapi yang decision untuk membeli adalah ibunya. Ya, yang memutuskan untuk membeli adalah ibunya. Ya, ini teorinya nanti Pak Ari aja yang jelasin gimana nih teorinya ya. Jadi si pembelinya adalah anak-anak, tapi decision maker-nya bukan anak-anak, orang tuanya. Ya, orang tuanya ya. Jadi anak-anak itu bisa memilih dan membeli sendiri kalau dia datang ke pameran, Islamic Book Fair, bazar di sekolahnya, tapi di luar itu sebagian besar itu dibelikan oleh orang tuanya. Size of the market gitu. Kalau kita lihat Indonesia itu gede banget ya. Jumlah penduduknya hari ini 280 juta, muslimnya ada 200 juta, anak usia di bawah 19 tahunnya ada sekitar 80 juta. 80 juta kalau dikonversi dari muslim yang 200 dari 280 juta, kita punya anak-anak itu di bawah usia 19 tahun ada sekitar 50 juta. Ya, dan kategori buku dianggap bestseller itu ketika dia terjual 3.000. Jadi kecil sekali 3.000 dibandingkan 50 juta angkanya. Ya. Kemudian kita dibandingkan negara di luar Indonesia gitu misalnya. Jadi untuk bisa mencapai penjualan 3.000, ya misalnya ada relasi saya di Malaysia, dia penjualannya harus Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei gitu untuk bisa mencapai penjualan 3.000. Kalau Indonesia jumlah penduduknya sangat besar. Ya, jadi size marketnya ini sangat besar. Tapi ada faktor kontribusi kita dalam hal pendidikan adalah mengedukasi untuk kemudian meningkatkan minat baca, dan memang kita butuh bantuan dari pemerintah untuk mengangkat daya beli ya, untuk mengangkat daya beli. Customer buying pattern ya. Jadi kalau saya cerita tadi ada faktor yang berubah-ubah dari sisi genre, kalau kita sebut genre ya. Genre. Jadi 10 tahun lalu genrenya adalah buku-buku referensi yang dianggap penting dan harus ada di perpustakaan keluarga. Misalnya buku sirah itu mutlak harus ada di rumah kita. Mau sirah tulisannya siapa, terjemahannya siapa, itu pilihan, tapi harus ada. Tapi hari ini itu belum tentu jadi sebuah keputusan dalam keluarga harus punya gitu. Kemudian referensi yang penting lagi terkait tentang fikih ya, fikih misalnya, tafsir ya, tafsir ya. Tafsir itu kan mahal ya, satu jilidnya itu mahal ya, bisa 3 juta, sekian juta. Tapi dulu itu menjadi sebuah prioritas buat sebuah keluarga, buku itu harus ada di rumah kita. Sekarang tidak. Ya, sekarang benar-benar polanya adalah kebutuhan anak. Ya, kebutuhan anak. Jadi yang ada di rumah itu picture book, buku workbook, activity book, board book, komik ya, dan novel. Cerpen juga sedikit sekali ya. Jadi berhenti di komik, biasanya berhenti di komik. Kemudian customer income ini kan berhubungan dengan daya beli ya, daya beli. Jadi dulu penjualan buku itu ya misalnya dari sisi pengiriman, dulu target saya itu pengiriman 50 paket per hari gitu misalnya. Sekarang itu 10 sampai 20. Jadi hampir separuh gitu misalnya dropnya ya, hampir separuh dropnya. Dulu itu kita sebagai distributor berani untuk nyetok dari penerbit. Ya, sekarang kita kerjasama sistemnya dropship. Ya, karena nyetok itu resikonya jadi cukup tinggi hari ini ya, untuk perbukuan. Ya, karena judulnya semakin banyak, kita juga agak bingung mana yang disukai oleh pembeli. Dan kalau untuk buku yang disukai teman-teman pembeli adalah buku-buku baru. Jadi yang turnover salesnya cukup besar adalah produk-produk pre-order atau yang baru di launching. State of the current market tadi mungkin sama dengan customer buying pattern ya, maksudnya hari ini pasar buku itu adalah pasar anak-anak ya.
Jadi teman-teman yang tertarik dengan buku, mau berjualan buku atau mau membuat buku, ya, maka memang fokusnya adalah fokus di produk untuk anak. Ya, jadi kalau sudah berkaitan dengan anak, maka orang tua itu akan menjadikan sebuah prioritas, ya prioritas. Ya, jadi mau dia anak balita, anak usia SD sampai anak usia SMP. Competition di sisi persaingan cukup banyak penerbit yang ada di Indonesia, ya. Jadi persaingannya cukup besar. Ya misalnya saya cerita, saya punya buku anak seri Tauhid. Ya, kalau kita cek di googling di Instagram, itu mungkin ada lebih dari 20 sampai 30 penerbit yang bikin buku dengan tema yang sama, ya dengan tema yang sama. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan tentang ibadah keislaman itu banyak sekali persamaannya dari sisi kompetisi, ya. Yang akhirnya teman-teman pembeli akan melakukan komparasi dari sisi harga, ya dari sisi harga mana yang paling murah dengan kualitas yang sama bagus, maka itu yang bisa jadi yang dibeli. How to distribute the product? Di Ihsan Media dari awal, karena dulu saya punya pengalaman ngedrop di Gramedia, ketika produknya best seller sih enak gitu ya, perputarannya bagus ya. Tapi kalau produknya ada satu yang tidak best seller, cukup kesulitan kita ya, karena kan kerjasama dengan Gramedia itu titip jual ya, konsinyasi. Jadi seluruh resiko itu ada di penerbit ya. Jadi ya setelah itu terjadi kita coba evaluasi dan kita memutuskan untuk direct marketing, salah satunya pakai online ya, pakai online. Saya lanjut ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, cara saya di penerbitan. Pertama kami punya grup WhatsApp ya. Jadi analisa pasarnya dari grup WhatsApp, informasi sharing dengan teman-teman reseller. Ya, jadi reseller juga kadang ikut ke distributor nggak cuma satu ya. Misalnya dia ikut dengan saya di buku Inspirasiku, dia juga ikut dengan toko buku Arofah yang ada di Solo, dia juga ikut dengan Nurul Fikri yang ada di Depok. Jadi dia punya banyak sekali tempat untuk ikut sebagai reseller. Ya, jadi grup WhatsApp itu aktif sekali. Ya, jadi sehari itu ratusan pesan lah yang ada di grup WhatsApp toko buku online ya, toko buku online. Kemudian yang kedua Instagram ya. Biasanya produk baru, penerbit baru, kita akan hunting dari Instagram. Ya, jadi Instagram ini dipantengin untuk kemudian melihat produk baru. Kadang juga mencari penulis juga dari Instagram. Ya, mencari penulis, mencari ilustrator dengan gaya yang cocok dengan kita, kita mencarinya dari Instagram. Ya, dan terakhir ini memang tidak bisa dihindari adalah kita di pebisnis online mau nggak mau harus belajar tentang TikTok ya, TikTok ya. Jadi salah satu rekan saya di penerbitan itu mereka menerbitkan novel based on TikTok. Ya, saya tanya gimana caranya? Karena dulu itu biasanya menerbitkan novel base-nya cari penulis yang views-nya paling banyak di Wattpad. Ya, ada aplikasi online untuk novel namanya Wattpad. Kalau komik namanya Webtoon, biasanya teman-teman penerbit nyari di sana, tapi sekarang mereka nyarinya di TikTok. Jadi di TikTok itu kayak di misalnya di X, di Twitter itu bikin thread sedikit. Nah, ternyata banyak followernya yang ada di TikTok. Nah, baru setelah followernya itu terkumpul, fanbase-nya, mereka jadikan itu buku dan baru di launching ke pasar. Ya, baru di launching ke pasar. Kemudian ini keranjang-keranjang ini juga jadi alat yang mudah buat kita untuk menganalisa pasar. Mana sih yang paling laku, kan gampang nyarinya ya kalau di toko oranye, toko hijau, sama toko kuning, kita bisa langsung ketemu produk yang penjualannya paling banyak ada di mana. Ya. Dan untuk buku itu salah satu keuntungannya dibandingkan produk yang lain, toko-toko keranjang ini tidak bisa menduplikasi dengan cepat. Ya, tidak bisa menduplikasi dengan cepat. Ya, misalnya teman saya di Busana Muslim, dia jualan mukena bagus, penjualannya bagus di toko oren. Seminggu kemudian muncul KW-nya dengan harga jauh lebih murah. Jadi langsung dihajar gitulah bahasanya. Dan kalau buku itu sangat sulit ya, karena bikinnya lama, ya bikinnya lama. Ya kalau misalnya buku bergambar itu ilustratornya lama.
kalau sekarang ada kecanggihan teknologi pakai AI, kelihatan gitu ya, kelihatan sekali bentuknya pakai AI. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini mungkin teman-teman semua, ini beberapa produk yang mungkin saya bisa sedikit cerita dengan teman-teman untuk mengetahui tentang needs and want-nya di bisnis buku ya. Jadi ini produk awal saya adalah Khadijah 2014. Ya, karena memang temanya waktu 2014, temanya yang seperti ini. Tema-tema buku referensi, buku terjemahan, ya ini sudah 3 kali naik cetak gitu. Ya, dan di Khadijah ini, hari ini ada lebih dari penerbit buku yang punya naskah yang sama dengan saya. Ya, Khadijah Cinta Sejati Rasulullah, Ustadz Abdul Mun'im yang nulis gitu ya. Jadi ini ada di Republika, ada di Arafah kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 atau 5 penerbit ya. Karena terjemahan ini kalau zaman dulu itu kan diikhlaskan gitu ya bahasanya sama penerjemahnya. Jadi di sini yang menerjemah banyak orang. Jadi ini salah satu kerepotan. Kalau akhir-akhir ini dari teman-teman penerbit di Timur Tengah pakai license, sekarang pakai license, ya, pakai lisensi. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Kemudian yang kedua sketsa keikhlasan. Ya. Ini bukunya cuma 1 kali naik cetak, ya. Tapi terasa istimewa karena saya bertemu dengan komunitas namanya Gemasik, Gerakan Masyarakat Inklusif di Karawang. Jadi ini buku true story bercerita tentang pengalaman orang tua mengasuh anaknya yang berkebutuhan khusus. Ya, dari sini kemudian saya dapat banyak pelajaran. Jadi untuk mengetahui anak-anak kita itu autis, biasanya baru diketahui pasti itu setelah usia 2 tahun. Dia Down syndrome misalnya ya, punya keterlambatan berbicara dan macam-macam gitu ya. Jadi ini menarik gitu buat saya ketika saya mengemas buku ini, dan saat saya ketemu itu yang saya masih ingat, saya ketemu orang tua yang punya 2 anak, dua-duanya autis, yang satu itu hiperaktif, tidak bisa diem, jadi saat kami berbicara di sebuah mall di restoran, dia keliling saja di restoran itu, yang satunya itu agak lemah gitu, jadi dia diem aja yang satunya, jadi bertolak belakang, ya bertolak belakang. Buku ketiga ini juga true story, ya ini sudah 3 kali naik cetak. Jadi ini buku yang bercerita tentang seorang ayah yang kemudian malah membuat program tahfidz di rumah sendiri. Jadi anaknya tadinya di pondok, kemudian dia melihat perkembangan anaknya lambat, akhirnya anaknya dipindahin ke sekolah biasa, kemudian dia bikin target sendiri di rumah. Ya, jadi setoran ziyadah pada subuh, merojah pada maghrib, dan sangat disiplin, ya sangat disiplin. Dia punya 1, 2, 3, 8 anak, dan terakhir kemarin 2023, semua 8-8-nya ini selesai setoran 30 juz. Ya, ini Masya Allah banget ini, Ustadz Mulyono di Ciputat ya, rumahnya di Ciputat. Ini saya dari bawah dulu ya. Jadi ini komik Palestina saya nerbitin 2022 ya. Ini penjualannya cukup besar dari sisi komik, paling besar mungkin di Ihsan Media. Itu terjual pre-order 10.000 ya, 10.000 buku ya, 10.000 buku di saat pre-order. Ya ini cerita tentang hubungan antara Indonesia dengan Palestina. Ya untuk mengedukasi anak-anak Indonesia lah ya. Nah, ini komik fikih ya. Jadi tujuan kita itu kan bikin buku, gimana caranya buku itu jadi media belajar. Dan komik itu kan setahu kita dulu itu cuman media hiburan. Nah, makanya kemudian karena kita bergerak di penerbitan Islami, kita ubah gimana caranya komik yang tadinya hiburan bisa jadi media edukasi. Ya. Jadi komik fikih ini fikih yang sederhana sehari-hari, kita buat cerita dalam komik, ya misalnya wudhu, ya batal wudhu, ya yang seperti itu. Ini ada 2 seri, komik fikih 1 dan komik fikih 2. Ke atas ini penjualan terbesar di Ihsan Media itu My First Arabic Puzzle. Ini puzzle bentuknya Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang seri pertama ada 2 seri. Dan saat kita launching seri pertama ini memang benar-benar produk unik waktu itu ya. Jadi kita sudah punya desainnya. Awalnya desain gambar ini adalah mau bikin buku bantal. Kalau ada yang tahu buku bantal buat buku balita ya. Di marketplace itu murah-murah sekali. Begitu kita cari tahu, kita kan pengen bahannya aman untuk anak-anak. Ternyata untuk bahannya yang aman itu jatuh harganya sangat mahal dan sangat tidak realistis untuk kita jualan gitu.
Jadi kita ngotak-ngatik lagi, akhirnya jadilah produknya pindah ke puzzle. Ya, dan di puzzle ini Allah izinkan untuk terserap pre-order itu sampai di 22.000. Jadi ini rekor di Ihsan Media paling banyak di pre-order ya. Jadi kurang lebih 1 bulan lebih kita nggak ngerjain apapun kecuali ngurusin puzzle doang ya, pengiriman ya. Dan di awal pengiriman ini dusnya penyok-penyok. Gimana caranya biar nggak penyok? Ya sampai kita ganti dus waktu itu karena terlalu besar. Ya, dan terakhir ini seri Tauhid. Nah, model-model ini penerbit lain punya hal yang sama banyak gitu ya, punya hal yang sama yang banyak. Nah, diferensiasinya bikin pembeli itu mau membeli produk kita biasanya dari sisi gambar, dari sisi cerita ya, dari sisi cerita. Ya, jadi kita punya 4 buku seri Tauhid, ini terserap kurang lebih 5.000 buku. Ya, ini mungkin cerita di Ihsan Media. Dan gimana caranya kita menggunakan marketing funnel buat Ihsan Media? Ya, sebagian besar sosial media yang kita gunakan. Ya, Instagram. Jadi di imprint-imprint itu ada sosial medianya semua. Ya, jadi induknya Ihsan Media Penerbit, Ihsan Media punya sendiri, Ihsan Kit punya sendiri, Ihsan Komik punya sendiri, Ihsan Parenting punya sendiri, Ihsan Fiction punya sendiri. Jadi banyak banget Instagram yang kita punya. Dan followernya malah Ihsan Kit yang lebih banyak daripada induknya Ihsan Media Penerbit. Ya, Telegram kita punya channel Telegram untuk ngumpulin orang biar bergabung dapat informasi langsung. Jadi ini open to public, channel Telegramnya orang bisa masuk siapapun. Ada 1.000 member di Telegram kita. WhatsApp group khusus buat reseller, ada 300 reseller. Meskipun yang aktif ya kurang lebih separuh lah ya. Ya ada yang masuk dan tidak aktif dan sebagainya. YouTube kita tidak terlalu aktif untuk konten, masih jadi media dokumentasi saja setiap kegiatan-kegiatan yang kita bikin atau media promo. Ya, TikTok kita baru mulai setahun belakangan ini untuk belajar di TikTok dan keranjang kuningnya ya, karena memang informasinya sekarang penjualan online terbesarnya ada di TikTok gitu ya, di TikTok. Jadi Instagramnya sudah dilewati sama TikTok. Ya, website kita ihsanmedia.id itu hanya bisa diakses penjualan oleh reseller ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk itu hanya bisa melihat produk saja, tidak bisa transaksi di situ. Jadi memang kita bikin dikhususkan buat reseller saja ya. Jadi sudah disetting itu diskon hanya untuk diskon reseller. Ya, Shopee kita juga ada di Shopee, Tokopedia, ya dan baru beberapa bulan kita mau ngikutin belajar TikTok Shop ya. Jadi kita juga ketinggalan juga nih dari sisi sosial media ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan, sharing dari Ihsan Media Penerbit. Mungkin nanti bisa diperdalam dengan tanya jawab. Itu dulu. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan atas insight yang telah dibagikan dan diberikan kepada kita semua, Pak Sigit. Barakallahu fikum. Baik, acara berikutnya kita masuk ke acara berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab dan diskusi kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kepada para Bapak Ibu sekalian bisa raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya kepada para pemateri. Nantinya akan kami pilih untuk bisa dipersilakan bertanya secara langsung kepada para narasumber kita. Baik, yang pertama dari atas nama Harnoko IEI. Bisa disebutkan nama dan asalnya Pak sebelum bertanya, dan pertanyaannya eh, satu dulu Pak. Bisa disampaikan terlebih dahulu. Untuk waktunya dipersilakan. Pak Harnoko dipersilakan. Keluar. Cek, Oh ya. cek, cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam kenal, salam silaturahmi. Saya Arnoko dari Kota Bekasi. Luar biasa untuk materi yang sudah dipaparkan pada malam ini. Salam kenal Ustadz Sigit. Yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah pada Allah kami juga mengelola
sekolah Islam terpadu untuk anak berkebutuhan khusus di Kota Bekasi. Jadi saya ini sangat materinya sangat berkenaan. Mungkin pertanyaan saya singkat Pak Sigit, terkait sekarang kan dunianya sudah dunia era digital. Mungkin pertanyaan kami untuk saat ini bagaimana cara membuat sebuah edukasi awareness supaya peserta didik kita atau siswa kita atau murid kita atau anak-anak kita itu kembali mencintai buku secara fisik, jadi bukan berupa gadget seperti itu. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan mungkin dari Pak Sigit terlebih dahulu. Dipersilakan Pak, bisa direspon. Ya, terima kasih Pak Harnoko, salam kenal. Ya memang tugas dari kami di penerbit ya, yang tergabung di IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, itu salah satunya mengedukasi ya, untuk kembali ke buku fisik. Tadi ada yang satu belum saya ceritakan adalah ancaman dari sisi e-book ya. Jadi kalau di Indonesia e-book itu sepengalaman kami sebagai pelaku bisnis buku belum ada ancaman sama sekali gitu ya. Jadi ternyata orang-orang Indonesia itu kalau dapat e-book senangnya baru mengkoleksi bukan membaca. Kemudian senangnya dapat e-book yang gratisan bukan beli. Jadi ketika disuruh e-book beli, kok e-book beli sih gitu ya. Jadi mereka nggak mau gitu. Jadi saya ikut juga ke beberapa teman yang mengembangkan aplikasi e-book, tidak signifikan salesnya gitu. Mereka minta naskah segala macam. Yang baru berkembang adalah perpustakaan digital di perpustakaan daerah, di perpustakaan perkantoran. Nah yang menarik adalah untuk anak-anak ya, jadi untuk anak-anak. Jadi ada satu sesi waktu itu IKAPI menyelenggarakan sebuah seminar, kita diperkenalkan dengan sebuah istilah namanya visual literasi, dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak SD ke bawah, mulai dari TK kalau ada yang mengelola TK. Jadi visual literasi itu adalah kita memberikan kebebasan untuk anak-anak berimajinasi. Jadi tujuan buku fisik itu adalah memperkaya tingkat imajinasi dan kreativitas anak-anak. Jadi misalnya ada buku gambarnya, kalau kita dulu yang usia sekarang 40 tahun ke atas kan kalau gambar di sekolah, gambar pemandangan gunungnya harus dua, tengah-tengahnya matahari, kanan kirinya pohon kelapa, terus jalannya begini, terus sawah gitu. Kalau tidak seperti itu, polanya salah gitu gambarnya ya. Atau warna matahari harus kuning, merah nggak boleh, warna awan harus biru, putih nggak boleh. Nah, dengan visual literasi itu adalah caranya, misalnya saya ngajarin ke anak saya waktu masih TK, jadi saya bawa buku, saya bacain dulu di sebelahnya. Dia kan belum bisa membaca. Saya bacain dulu di sebelahnya, saya ajarkan membaca. Misalnya yang punya TK belum bisa membaca ya. Ini ceritanya tentang alam, ini gunung ya. Jadi selain membaca teks di buku, kita mengajarkan kosakata yang ada di gambar. Ini gunung, ini matahari ya. Kemudian yang kedua, besok saya panggil lagi anak saya, misalnya ada peserta didiknya. Jadi baca buku itu nggak bisa sekali. Besok buku bergambarnya diambil, anaknya disuruh maju ke depan, disuruh membaca lagi, ya, dan baca lagi. Yang penting itu bukan baca teksnya, tapi ingatan memori dia. Kemudian yang kedua adalah dia bercerita lagi tentang gunung dengan versi dia sendiri. Ya, akhirnya kemudian dia ada progres dari sisi imajinasi dia. Nah, picture book itu yang buku-buku bergambar, tujuannya untuk anak mendapatkan kosakata baru. Tapi di sini orang tua ataupun guru nggak boleh menyalahkan ceritanya nggak begitu, karena nggak sesuai teks. Ada tambahan-tambahan imajinasi dari anak. Ya, biar anak-anak itu suka dengan buku. Ya, setelah masuk ke kelas 2 SD, jadi guru-guru yang mengelola SD, biasanya anak-anak yang sudah kelas 2 itu nggak mau baca buku picture book, buku yang bergambar. Karena bahasa dia buku bergambar ini untuk anak kecil. Saya anak kelas 2 SD udah gede. Ya, jadi anak kelas 2 SD itu maunya baca buku komik. Nah, tujuan dari buku komik itu kan teksnya lebih banyak daripada buku picture book ya. Jadi di buku komik itu anak-anak akan berlatih di situ untuk membaca. Ya, untuk berlatih memperlancar membaca, bacanya sudah mulai banyak, kemudian juga masih ada gambarnya. Jadi di gambarnya mereka bisa berimprovisasi, ya bisa berimprovisasi, ya. Jadi memang kesulitannya adalah dukungan dari orang tua. Apakah buku fisik ini penting buat anak-anaknya atau tidak? Ya, jadi ini yang mungkin menjadi semangat kita bersama. Ada beberapa sekolah yang akhirnya memilih untuk bikin perpustakaan sekolah gitu, ya. Atau anak-anaknya disuruh nabung sehari 1.000.
nanti setelah akhir bulan mereka beli buku yang nggak boleh sama judulnya satu kelas. Dan satu kelas itu dikumpulin di kelasnya sendiri untuk saling membaca. Jadi sehari 1.000 anak-anaknya, setelah 30 hari misalnya 30.000, terkumpul 20 anak, beli buku yang nggak boleh sama judulnya, ditinggal di kelas dan mereka membaca di kelas. Jadi itu mungkin itu dulu yang bisa saya jawab untuk Pak Harnoko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mungkin Pak Aryo ingin menambahkan sedikit, Pak. Baik, alhamdulillah sih dari Pak Sigit udah sangat mantap menurut saya gitu. Kalau mungkin sedikit sharing dari pengalaman pribadi kali ya. Em, Pembiasaan dari kecil sebenarnya sih. Em, Kalau saya kan dari mungkin bayi ya, saya tinggal di luar. Dan ketika di luar itu memang semua lingkungan itu sangat terbiasa membaca. Jadi semua orang baca. Itu ibarat kalau belajar bahasa, kalau kita dicemplungin ke Arab, insya Allah 2 bulan bisa bahasa Arab tuh gitu loh. Nah, betul Pak Sigit bilang, mulai dari orang tua bener-bener tuh, itu bener-bener penting ya, gitu. Jadi eh, ada beberapa sekolah yang memang sudah sangat menyadari betapa orang tua tuh harus sinergi. Jadi beberapa sekolah itu orang tua pun itu diwajibkan ikut kajian, misalkan gitu, diwajibkan terlibat lah pokoknya. Dan itu benar-benar dipikirkan gitu. Dalam artian eh, nggak bisa tuh kita titip anak ke sekolah terus berharap beres gitu ya, gitu. Dan memang butuh waktu ya. Dan ini bagian dari mungkin proyek besar peradaban sebenarnya untuk ngedidik para madrasah pertama sebenarnya, seorang ibu dan ayah yang ngerti literasi gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita balik ke diri sendiri mungkin itu kali ya kalau saya pribadi ngeliatnya gitu ya. Gitu. Karena ketika ya alhamdulillah saya anak ada 4. Alhamdulillah anak pertama senang baca, adiknya ngikut. Adiknya ngikut, walaupun belum bisa baca, dia coba bla 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 doang tuh di sama kakaknya. Anak kedua udah bisa baca, anak ketiga ngikut lagi bla 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 doang. Ngasal aja kok, tapi pegang buku aja pokoknya baca cepat cepat gitu. Dan alhamdulillah anak keempat pun gitu. Jadi gitu. Jadi lingkungan itu ya, kan anak kecil ya. Kalau Pak Sigit udah cerita tentang teori yang udah cukup canggih lah gitu kan tentang eh, visual reading dan seterusnya dan kalau mungkin saya ngeliat dari ngebentuk lingkungan dari even dari bayi gitu kali ya. Walau alam itu mungkin kalau share pengalaman pribadi kali ya. Baik, jazakallahu khairan Pak Aryo. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami persilakan atas nama Nia Angelina Septiana. Eh, Mungkin bisa bertanya secara langsung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya ya Ustadz ya. Kebetulan kan saya agen real estate ya Ustadz ya. Khusus untuk properti-properti yang harganya itu di atas 5 miliar sampai 1 triliun Ustadz. Seperti itu. Nah tadi kan seperti Pak Aryo ceritakan ya, itu benar banget gitu. Kita harus mengadakan riset gitu ya. Dan yang saya lihat dari eh, pangsa pasar atas itu gitu untuk produk-produk premium ya yang miliaran hingga ratusan miliar itu yang saya lihat gitu dan yang saya riset itu eh, sangat masuk di pengusaha dan penguasa gitu. Pengusaha dan penguasa kalau kita ingin main pangsa pasar premium seperti itu ya. Kalau pengusaha itu kan kita nanti masuk ke perusahaan-perusahaan gitu ya di kantor-kantor di Jakarta gitu. Nanti kita masuk ke manajemen asetnya atau ke manajemen buildingnya seperti itu. Nah kalau ke penguasa kita main ke BUMN serta ke kedutaan besar gitu. Jadi kita bisa mengajukan surat-surat penawaran kerjasama pengadaan untuk komoditi properti atau aset seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan gitu ya, eh, bagaimana gitu menurut pandangan Pak Aryo gitu ya, ataupun Pak Sigit gitu ya, untuk memasang iklan atau memasarkan real estate gitu yang harganya
tadi yang saya sebutkannya di atas 5 miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliunan gitu. Yang sesuai gitu, atau yang cocok sesuai tren di zaman banyaknya medsos seperti itu. Karena kan ya trennya tadi kan sekarang tuh medsos gitu. Nah, bagaimana gitu menurut antum gitu yang cocok untuk real estate ini seperti itu untuk iklannya ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Aryo mungkin bisa langsung direspon dulu Pak. Baik, terima kasih Ibu Nia. Ya Masya Allah ya, ketemu agen properti yang jualan minimal 5 miliar nih, berarti ya, Insya Allah lah gitu. Komisi juga besar nih. Nah, saya ingat cerita ini Bu, jadi mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu ya, ketika saya kerja di sebuah konsultan pemasaran, saya nggak terlibat langsung dengan proyek ya, tapi saya dapat banyak cerita dan materinya ya. Jadi tahun 2004-an itu, mungkin kalau pernah dengar ya, mobil Lexus itu resmi masuk Indonesia. Kalau dulu yang bawa masuk itu importir umum. Kalau dulu kalau pernah dengar tuh ada yang bawa misalkan Evans mobil gitu ya zaman dulu ya. Ada yang pernah tahu tuh di arteri Porong Indah gitu ya. Nah itu resmi dari Astra mau bawa masuk. Kan Lexus itu sebenarnya masih di bawah Toyota ya kalau di luar ya. Dia masih grup Toyota. Astra bawa Toyota, nah dia mau bawa Lexus. Dia hire konsultan marketing tempat kerja dulu. Nah, kita coba identify nih. Kalau zaman dulu ya, kalau kita mau beriklan, kita mau ngasih tahu ke publik, dan kita membuat sebuah statement yang besar, yang jelas bahwa kita nih top gitu ya. Salah satunya ya, kalau dicetak ya, itu ibarat tuh iklan spread di Kompas gitu loh. Wah, itu langsung semua orang tahu, wah ini serius lah gitu. Ini mahal nih, ini premium lah gitu ya kira-kira gitu lah. Gitu. Tapi pendekatan untuk beriklan yang seperti itu tidak dilakukan. Justru dihindarin. Kita nggak mau seperti mobil premium lain lah diantaranya gitu. Dan ketika kita lihat, sebenarnya kalau udah bicara waktu itu ya mobil, jadi kalau mobil Lexus itu kan dia punya 3 tipe lah dulu ya. Sama seperti Mercy, sedannya S-Class, E-Class, sama C-Class. BMW seri 753. Nah dulu rata-rata, kalau Mercy yang paling laku banyak, yang C-Class. Kalau BMW yang paling banyak laku, seri 3. Gitu. Kalau Lexus, ketika di jualan pertama, yang paling mahal, yang paling laku, LS 460 dulu. Itu maksud saya adalah, zaman itu mobil yang mahal luar biasa. Tapi saya melihat persamaan adalah dengan dia tahu persis marketnya, siapa, dan sukanya apa, itu sangat. Jadi kalau kalau tadi, betul, Bu Bunia udah mengatakan sendiri tuh, orang yang bisa beli properti, kalau rumah ya, kalau rumah 5 miliar sampai 30 miliar itu lumayan banyak lah ya gitu. Kalau kita lihat misalkan beberapa rumah baru di BSD ya, udah mulai banyak tuh seri-seri mahal yang lift sendiri, marmer. Itu harganya bisa 15 miliar, 20 miliar itu mungkin udah banyak dan itu udah. Cuma kalau udah ratusan miliar memang very very niche gitu ya, very very selected. Dan orang-orang itu kita coba profilkan dulu kali Bu. Di dalam orang-orang kaya itu sebenarnya ada segmen-segmen lagi tuh. Saya menduga-duga saja sih ya. Kalau rumah 5M sampai 15M nih, itu satu segmen tersendiri tuh. Tapi di atas 15M, misal rumah di Pondok Indah, dia beli rumahnya 30M. Direnovasi 10M lagi. Ini mungkin different ball game lagi nih. Tapi kalau udah perusahaan yang aset perlu ini different ball. Jadi mungkin di dalam itu pun ada beberapa segmen. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan coba memetakan beberapa segmen itu nih. Bisa dimulai dengan melihat range harga dulu tuh. Saya menduga-duga saja, mungkin pasti Ibu Nia lebih ngerti ini gitu. Nah, ketika kita lihat, oke, rumah tinggal yang 5M sampai 10M misalnya. Oke, ini orang kaya gitu. Kita profilkan, Bu. Usianya berapa? Rata-rata. Kerjanya apa? Pengusaha, oke, pengusaha apa? Kira-kira nih,
penghasilannya berapa sih gitu kan. Kita lihat, oh mobilnya ada berapa, pembantunya ada berapa, anaknya sekolah di mana. Kita bisa ngira-ngira tuh. Kalau tadi kan kita ngitung-ngitung, kita observasi apa kebiasaan orang. Mesti beda tuh sama orang beli rumah di Pondok Indah 40M, direnovasi 10M tuh. Gitu. Kalau kita tahu bisnis apa, kita oh penghasilan segini. Karena dari usia aja mungkin udah kelihatan nih media habitnya. Ya mohon maaf, misalnya eh, orang kalau misalkan oh udah punya sekian banyak aset, udah misalnya 50 tahun, 55, 60. Ada nggak yang main TikTok? Ada sih, tapi dikit banget. Dikit banget. Jadi sebenarnya kita mulai dari mencoba mensegmenkan dulu, lalu kita dari segmen 1, segmen 2, ini kita coba profilkan dari demografisnya, dari geografisnya, maupun psikografis. Tadi psikografis, gaya hidup. Gaya hidup itu apa? Gimana cara dia menghabiskan waktu dan uang. Perhatikan gimana dia menghabiskan waktu dan uang. Liburan kemana, hobinya apa. Itu kita bisa ngira-ngira. Sebulan tuh keluar duit minimal berapa ratus juta nih. Kita bisa ngira-ngira tuh. Kalau misalkan ada Instagram, kita bisa di liburan kemana. Oh, liburan biasa ke Paris, ke Tokyo. Tapi orang kaya biasa, oh liburannya biasa ke Bali, ke Bangkok, ke Australia gitu. Dan frekuensinya gitu. Seberapa sering. Oh, naik. Dan seterusnya lah gitu ya. Kita bisa coba profilkan tuh. Lalu nilai-nilai. Values-nya apa nih? Apa yang paling penting buat dia? Gitu. Dan seterusnya lah. Jadi kalau saya mungkin akan coba memulai dengan mengira-ngira segmen apa yang ada. Masing-masing saya coba profilkan dulu. Sampai ke media habit. Barulah di situ kita bisa menduga apakah saya perlu masuk ke Facebook, TikTok, atau Instagram, atau justru nggak perlu masuk sama sekali. Gitu. Itu sih apa dugaan saya kayak gitu, Bu. Semoga ada manfaatnya lah. Gitu. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Pak Aryo. Mungkin dari Pak Sigit ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup dari Pak Arya. Cukup, baik. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa direspon singkat di kolom chat, saya coba untuk bacakan. Assalamualaikum, saya Ibu Sri, usaha catering. Untuk saat ini usaha saya sedang menurun. Biasanya sedang mensuplai catering, makan siang di perusahaan dan instansi. Tapi sekarang sedang off order. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapat bayar perusahaan atau instansi lagi? Saya juga pernah jualan di GoFood, tapi pernah off dan mau daftar lagi nggak bisa. Di Shopee Food juga daftar susah. Tolong bantu caranya Pak, biar bisa jualan di eh, aplikasi ataupun bisa mendapatkan order bayar lagi di perusahaan ataupun instansi. Mungkin dari Pak Aryo atau Pak Sigit? Dari Pak Aryo mungkin Baik, silakan Pak. baik. Jadi terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Sri. Semoga usahanya dimudahkan dan diberkahi. Jadi ada 2 poin saya lihat nih. Pertama B2B sama B2C sebenarnya. B2B ya, kalau kita supply ke perusahaan kan instansi itu B2B ya. Kalau mau coba online, itu biasanya fokus ke B2C. Ini agak-agak different ball game sebenarnya. Gitu. Saya nggak tahu persis produknya apa, harganya berapa, terus. Cuman kalau saya pribadi, saya melihat yang lebih dekat nih peluangnya nih B2B. Kenapa? Pertama, ibu udah pernah jualan sebelumnya nih, udah lebih ngerti nih. Gitu. Berapa tahun mungkin udah jualan saya nggak tahu, tapi maksudnya ketika udah pernah jualan, mungkin ke lebih dari 1 instansi, kita udah tahu nih sebenarnya. Jadi setiap perusahaan itu kalau B2B biasanya mereka punya buying role namanya. Yang nentuin siapa, yang megang budget siapa, yang mempengaruhi siapa, itu harus kita kita kuasain semua tuh ibaratnya tuh. Dan ketika kemarin nggak lanjut lagi, kita harus ngobrol tuh sebenarnya. Ngobrolnya nggak usah, kenapa nggak lanjut? Nggak, aja ngobrol santai dulu gitu ya. Terus cari tahu sekarang kenapa, apakah karena diganti perusahaan lain kah? Isunya apa? Oh harga, oh kurang enak. Jadi kita cari tahu sebab-sebabnya dulu tuh. Kenapa nggak lanjut gitu. Itu risetnya kira-kira kayak gitu tuh. Oh kalau ada pesaing baru, kita, oh boleh tahu nggak buat pembelajaran saya nih kira-kira. Jadi boleh ngobrol kayak gitu tuh. Gitu. Nah kedua, kalau B2B itu lebih enak nih. Karena borongan langsung kan.
Dan untuk beberapa perusahaan biasanya kontrak, mungkin 3 bulan atau berapa, itu lebih enak ke saya pribadi gitu ya. Gitu. Karena kalau belum pernah pengalaman B2C dan online, itu udah belajar harus double tuh. B2C-nya gamenya beda, online pun beda. Dan online itu GoFood, Shopee Food, beda-beda lagi tuh. Dalam artian learning curve-nya akan ada tuh. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau memang belum bisa terlalu menjawab secara lengkap. Uh, Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sigit mungkin ingin ditambahkan Pak sedikit. Gak usah Pak Vicky, cukup dari Pak Aryo. Kita beda bisnis ya. Itu malah salah tuh. Baik, baik Pak Sigit. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jawaban dari pertanyaan tadi merupakan penutup dari sesi tanya jawab kita. Kami mohon maaf atas keterbatasan waktu webinar ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan aktif berpartisipasi dalam webinar kita kali ini. Semoga pembahasan hari ini memberikan banyak manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kami izin share screen terlebih dahulu sebelumnya. Mau mobil yang ini, atau mau yang ini secara kredit bisa banget. Tapi pastikan kreditnya sesuai dengan syariah. Gimana lagi kalau bukan di Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Kayak hari ini ada akad pembelian Honda BR-V dengan customer dari Koperasi Lariba. Kita lihat akadnya. Saya jual dan serah terimakan mobil. Saya beli dan terima mobil. Alhamdulillah, saat ini Koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia sedang membuka kembali periode penambahan simpanan dana investasi di Riba Busters. Setiap simpanan dana investasi Anda akan digunakan untuk pembelian aset kebutuhan konsumen seperti motor, handphone, laptop, mobil, dan aset-aset halal lainnya secara kredit syariah tanpa riba, gharar, dan zalim yang akadnya direview oleh Ustadz Irfan Tarmizi hafizahullah ta'ala. Salah satunya, di hari ini ada akad pembelian mobil. Berikut testimoni dari konsumen. 2 bulan terakhir ini memang saya dan suami udah ngeliat di Lariba. Memang terakhir itu saya lagi sering nanya-nanya sebenarnya awal soal rumah. Karena udah komunikasi sebelumnya, jadi ya udah kita pakai sekalian. Bayangkan jika investasi simpanan Anda bisa bermanfaat dan membantu banyak orang, terutama menyelamatkan mereka yang ingin terbebas dari riba. Betapa banyak keberkahan yang Anda akan raih dari investasi yang Anda lakukan. Buat kalian yang ingin segera bergabung, nggak perlu khawatir, karena Koperasi LSI berkomitmen penuh dan serius secara transparan mengelola dan melaporkan keuangannya dengan rutin, memberikan laporan keuangan dan dokumentasi akad kepada anggota Koperasi LSI, dan ada bagi hasil yang insya Allah halal dan menguntungkan. Mau beli mobil baru dengan cicilan syariah kayak gini? Segera cek di caption caranya, dan jangan lupa follow. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi Bapak Ibu yang berminat bergabung dan berikhtiar membasmi riba di negeri yang kita cintai ini bersama Koperasi Lariba Solusi Indonesia, bisa menghubungi atau WhatsApp ke nomor 081189967799. Saya baca kembali ke WhatsApp nomor 081189967799, atau bisa mengunjungi website Koperasi LSI yaitu www.laribasolusi.id untuk mendapatkan informasi bergabung menjadi anggota Koperasi LSI. Informasi lebih jelas akan kami share di kolom chat Zoom ini ataupun di WA grup webinar. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan memberkahi negeri kita ini dari transaksi-transaksi ribawi serta memudahkan usaha dan ikhtiar kita dalam membasmi riba. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada acara berikutnya sebagai acara penutup kita ada sesi door prize seperti biasa, yang insya Allah door prize ini disponsori langsung oleh Ihsan Media, yang dimana akan mendapatkan 3 buku yang sangat menarik bagi para Bapak Ibu sekalian. Untuk door prize ini mekanismenya adalah nantinya saya akan membacakan pertanyaan
yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa menjawab di kolom chat. Cukup di kolom chat saja, Bapak Ibu bisa menjawab, bisa dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah kita akan bacakan dan cukup menuliskan jawabannya saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah siap semua ya? Insya Allah ya, sudah siap. Baik, dipersiapkan untuk diketik di kolom chatnya supaya bisa muncul di layar kami agar bisa melihat siapa jawaban yang cepat dan benar ya, tentunya ya, tidak hanya cepat ya. Baik, yang pertama mungkin Bapak Ibu tadi mengamati pemateri kita dari Pak Aryo ataupun Pak Sigit ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dari 4P. Dipersilakan Bapak Ibu bisa diketik 4P. Ya, masih menunggu ya. Ya, Masya Allah, ini yang pertama dari atas nama Harnoko ya. Jawabannya price, produk, promosi, dan place. Ya, Masya Allah, betul ya Pak Aryo ya. Masya Allah ya, 4P ya. Price, Betul, produk, betul. promosi, place. Masya Allah, Barakallah Pak Harnoko ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, dipersilakan untuk teman-teman bisa dipersiapkan jawabannya. Pertanyaan kedua, sebutkan siapa target market. Mungkin tadi yang sempat disinggung juga beberapa kali oleh Pak Aryo ya. Sebutkan target market. Ada, saya kasih clue ada 3. Ya, masih ingat-ingat dulu ya. Ada 3. Mungkin saya bantu kasih clue sedikit ya. Oke, Bu. Jadi Oh ya, target ini market itu 3 basis ya untuk membantu identify target market lah. Maksudnya bukan siapa orangnya ya, jadi tiga tiga ya, apa betul. eh, Target market ya. basisnya lah gitu. Nah, mungkin tadi ada yang masih ingat. Baik, ini udah ada Nah, jawabannya ya betul Mas tuh. nih. Atas nama Maria ya. Yang pertama ini ya. Jawabannya demografis, geografis, psikografis. Betul ya, Pak Aryo ya? Betul, betul. Baik, atas nama Maria ya. Baik. Ini namanya siapa ya? Bukan Akbar Utama bukan ya? Bukan ya? Yang pertama kalau di saya Maria sih Pak Aryo. Bisa Oh, di oke, oke. coba. Ikut, Betul ikut. ya? Betul ya Pak Aryo ya? Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Ya, dipersilakan teman-teman bisa. Oh, Marifa. Oh, ya, Afwan, Marifa. Ini karena udah malam ini jadi bacanya udah mulai merem-merem. Mohon maaf, mohon maaf ya Pak atau Bu ya. Ya, pertanyaan terakhir. Siapakah nama lengkap dari owner dan CEO dari Ihsan Media? Nama lengkap, kalau ada gelar bagus lebih baik. Siapakah nama lengkap dari owner dan CEO dari Ihsan Media? Ya, dipersilakan Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Nah, ada yang masuk Ya, tuh. ini sudah menjawab ya dari atas nama Dias ya. Dias. Masya Allah. Ya, atas nama Tresno salah apa ya? Ini Pak Aryo sebagai marketing dan strategik ya. Baik, Masya Allah, kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang door prize kali ini dipersembahkan oleh Ihsan Media selaku sponsor utama kita, dan kepada para peserta harap menghubungi admin WA dari Lariba Consulting. Insya Allah untuk hadiah door prize ini adalah 3 buah buku yang sangat menarik, yang insya Allah langsung diberikan dari Pak Sigit ya, Masya Allah ya.
Nanti kami akan menghubungi untuk para pemenang ini kepada Pak Sigit, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah dengan ini berakhir pula webinar kita pada pagi hari ini. Kami dengan senang hati menampung masukan serta topik-topik menarik dari Bapak dan Ibu untuk acara webinar kita berikutnya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang Masya Allah luar biasa telah berkenan bergabung bersama kita berbagi ilmu dan pengetahuan baru. Jazakumullah khairan Bapak Aryo dan Bapak Sigit. Sebelum kita akhiri, izin untuk dokumentasi terlebih dahulu, Pak. Bagi para Bapak Ibu sekalian, bisa dinyalakan on cam terlebih dahulu ya untuk bisa kami ambil dokumentasi. Untuk yang Ikhwan boleh dinyalakan kameranya. Ya, Masya Allah ini masih pada ini ya, standby di sini, Masya Allah nih. Ini niat menimba ilmu ya, mencari ilmu, haus akan ilmu ya, Masya Allah, tabarakallah. Untuk ibu-ibu ataupun para itu tidak apa-apa ketika memang tidak menyalakan kamera. Baik, saya izin untuk mengambil. Ya, udah terlihat ya. Baik, saya izin ambil. Mungkin sambil senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2. Oke. Ya, alhamdulillah sudah diambil ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk acara ini sudah berakhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada para sponsor, Ihsan Media Penerbit, Inspirasi Amal Kebaikan, Yutairo, solusi integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem yang terintegrasi. Lasyurbit Sodakot, bantu hitung dan salurkan zakat. Lariba Homes, memberi makna di setiap sudut ruang. Lariba Consulting, membantu UKM dan koperasi syariah naik kelas tanpa riba. Koperasi Lariba Solusi Indonesia, wadah investasi dan muamalah tanpa riba. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ihsan Media yang telah mensponsori acara webinar kali ini. Semoga Ihsan Media senantiasa diberikan kelimpahan rezeki serta diberkahi semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku host pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam memandu webinar kali ini. Juga apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar dari narasumber ataupun Bapak Ibu peserta webinar ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian, Pak Aryo dan Pak Sigit ya. Masya Allah, semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, lain diskusi. Dan kepada para Bapak Ibu, selamat beristirahat. Mungkin saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siki, Pak Sama-sama Aryo, Pak Bapak Sigit. Ibu semua. Terima kasih Pak Aryo. semuanya. Ya, Terima gitu. kasih. Terima kasih.